yang baik, Bapa yang Maha Mulia, di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mengasihi hidup kami. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan yang telah menyatakan anugerah dan kuasa-Mu memimpin kami sampai hari ini. Biarlah kiranya Tuhan persekutuan dengan kami yang indah, di mana kami boleh berhimpun, berkumpul di dalam rumah Tuhan ini, supaya kami belajar taat dan setia, belajar hidup dalam persekutuan kasih sebagaimana yang diinginkan Tuhan, supaya kami tetap dalam satu kasih, satu iman dan satu harapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Biarlah kiranya firman Allah ini menjadi pengajaran yang berkuasa, menjadi pengajaran yang mengubahkan hidup kami, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu. Terima kasih Bapa kami di surga, ridho kami Tuhan, dan kami siap untuk mempelajari dari firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, kita membuka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-6. Kita mulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-35. Saya baca ayat 20, Bapak Ibu 25, kita bergantian sampai ayat 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus sedang itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau pergi dari sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang berkuasa sampai hidup yang akan diberikan anak manusia kepadanya, sebab dialah yang disangka kepada Bapa dengan memberi." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari situ. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan kita dengan tema Tuhan Yesus berhidup sejati. Minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama
tentang perikop ini juga, tetapi dengan tema yang berbeda. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa bersama dengan Yesus kita menghadapi krisis-krisis dalam keluarga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, suatu krisis atau suatu persoalan akan dialami oleh setiap orang, mulai sejak dia ada di dunia ini sampai ia kembali dari dunia ini kepada Tuhan. Maka krisis dan persoalan akan terus dihadapi oleh umat manusia. Namun kalau kita memperhatikan di sini sesuai dengan perikop kita hari ini tentang roti hidup, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus kita pahami sebagai orang-orang percaya. Bagaimana firman ini menyampaikan kepada kita, menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Sang Pemberi hidup, Sang Khalik, Sang Pemberi hayat bagi seluruh umat manusia. Allah adalah Sang Pemelihara. Walaupun kalau kita baca dari dalam responsorial kita, walaupun Allah itu diragukan, Allah itu tidak dipercaya oleh orang Israel, mereka meragukan pemeliharaan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan. Mereka katakan lebih baik kami di Mesir, kami bisa makan roti, kami bisa makan daging dan sebagainya. Mereka ragu akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna untuk memberikan mereka kemerdekaan, tidak lagi sebagai budak, tetapi sebagai orang-orang merdeka. Maka pemberian manna di padang gurun, Keluaran pasal 6 tadi, pemberian manna di padang gurun memiliki makna dan arti yang sangat mendalam. Bagaimana Allah mengasihi, memenuhi segala kebutuhan bangsa Israel di tengah padang gurun yang gersang. Tidak ada waktu bagi mereka untuk menanam, tidak ada waktu bagi mereka untuk berkebun, untuk berladang, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk berburu, mencari hewan. Tetapi di padang gurun yang tandus, di padang gurun yang penuh dengan rintangan, di padang gurun yang berliku-liku, selama 40 tahun itu Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun mereka meragukan Tuhan, bersungut-sungut, berulang-ulang kali mereka bersalah, tetapi Tuhan tetap menyampaikan satu hal kepada mereka. Ia meminta kepada mereka ketaatan. Allah meminta kepada mereka supaya mereka percaya, mengikuti setiap firman yang disampaikan melalui Musa. Karena kalau mereka tidak taat, kalau mereka tidak percaya, maka hukuman sudah pasti terjadi, kebinasaan, kematian sudah pasti terjadi. Tetapi apabila mereka mau percaya, mau taat, mau setia, pasti mereka memperoleh hidup yang kekal. Pasti mereka memperoleh keselamatan dan pemeliharaan sempurna. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, roti surga ini, roti hidup dalam perikop hari ini kalau kita lihat memiliki makna yang luar biasa. Mungkin tidak semua kita suka makan roti ya, tetapi sebagian besar kita pasti suka makan roti. Entah roti apa itu. Ketika kita makan roti, Bapak Ibu, sebanyak apapun kita makan roti, sebentar kemudian kita akan kembali lapar. Kita makan lagi, lapar lagi. Karena apa? Roti
yang ada di dunia ini hanya mengenyangkan sesaat, hanya mengenyangkan sementara. Tetapi roti yang turun dari surga, itulah Yesus Kristus. Ia akan memberikan kekuasaan hidup yang bertahan sampai selama-lamanya. Makanya kalau kita lihat di ayat 51, Bapak Ibu, apa dikatakan Yesus? Apakah roti itu? Apakah roti yang sejati itu? Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan hidup dunia. Dan ini terbukti Bapak Ibu Saudara. Roti yang datang dari surga itu bukan lagi berupa kepingan-kepingan manna seperti yang dialami oleh nenek moyang Israel di padang gurun. Bukanlah roti yang setiap hari datang turun selama 40 hari, selama 40 tahun dalam perjalanan Israel. Tetapi roti hidup, roti yang memberi kehidupan yang kekal, kata Yesus, itulah aku. Akulah yang memberikan hidupku kepadamu melalui dagingku sendiri. Dagingku sendiri. Itulah yang kuberikan untuk hidup dunia ini. Apa yang diajarkan kepada kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku? Makanan jasmani itu penting. Kebutuhan jasmani itu perlu. Tetapi kita harus tahu bahwa ini semua sementara. Itu hanya memuaskan sebentar saja. Tetapi apabila kita mau mengalami kepuasan yang kekal, apabila kita mau mengalami kebahagiaan yang kekal sejati, tidak ada cara lain selain daripada kita harus percaya, selain daripada kita harus taat, harus menerima Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya bagi kita semua. Inilah yang dikatakan Yesus kepada orang-orang banyak yang mencari-cari Dia. Mereka naik perahu, mereka berjalan melalui jalan darat, mereka mencari Yesus itu apa? Mereka mau mengalami kembali, ya, mau menikmati kembali roti yang mengenyangkan perut mereka. Mereka mencari roti yang mengenyangkan perut mereka. Mereka mencari mujizat. Mereka tidak mencari Yesus yang sebenar-benarnya adalah sumber dari segala berkat itu. Mereka tidak mencari Yesus oleh karena mereka percaya, oleh karena mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, inilah menjadi bahaya bagi kita. Kalau kita datang kita beribadah bukan untuk mencari Tuhan. Banyak orang datang ke gereja, datang KKR untuk apa? Mengalami mujizat, mencari mujizat dan sebagainya. Ya. Itu merupakan hal yang keliru. Karena itulah Yesus mau menunjukkan jalan yang benar. Yesus mau membelokkan arah pikiran orang-orang banyak itu. Makanya Yesus katakan di ayat 26 ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ini memang tidak mudah kita pahami, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita bisa mengerti bagaimana Yesus Kristus sebagai roti hidup yang sejati yang telah turun dari surga. Ia memberi dirinya, ia memberi tubuhnya, dan tubuhnya itu, kalau di sini dikatakan daging, tubuhnya itu diberikannya sebagai roti makanan supaya kita semua memperoleh manfaat, memperoleh hidup dari kehidupan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita pada hari ini ada 3 pokok yang harus kita pahami. Yang pertama adalah orang percaya harus bergantung kepada Allah sebagai pusat kehidupan. Orang percaya harus bergantung kepada Tuhan sebagai pusat kehidupan. Makanya Bapak Ibu, sangat sulit orang kaya masuk kerajaan surga kata firman Tuhan. Kenapa? Bukan mustahil, tapi sulit. Kenapa? Orang semakin kaya, orang semakin banyak uang, orang semakin banyak pengawal, orang semakin banyak deposito, ia akan semakin bergantung kepada kepemilikan. Ia akan merasa aman dengan yang dimiliki. Tidak lagi benar-benar bergantung kepada Tuhan, kepada pemberian Tuhan, kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah, walaupun tidak semua, mereka akan selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan baginya. Ketika mengalami kesulitan, kekurangan, ia terus belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia percaya kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat berapa coba baik? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13, coba kita buka dulu Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ibrani 13 ayat yang ke-5, 2, 3 ya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang, janganlah kamu mau diperbudak oleh uang, diperbudak oleh kekayaan, sehingga kamu menjual jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu bergantung kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu. Kalaupun sebentar saja kita mengalami masalah dan pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, boleh kita katakan penderitaan zaman sekarang ini sudah termasuk ringan. Termasuk ringan. Tidak seperti penderitaan orang-orang zaman dahulu. Kenapa saya katakan Bapak Ibu? Pada zaman Israel, kalau kita lihat di masa raja-raja, ketika orang Israel mulai memberontak kepada Tuhan, ketika bangsa Israel mulai menyembah kepada berhala-berhala, apa yang mereka alami? Seringkali mereka mengalami kelaparan. Kenapa mereka kelaparan? Karena hujan tidak turun. Bayangkan Bapak Ibu, hujan tidak turun sampai 3,5 tahun pada zaman Elia. Saya yakin Indonesia ini kalau setengah tahun saja hujan tidak turun, pasti semua Indonesia ini kelaparan. Betul ya? Karena apa? Sekalipun kita punya banyak uang, kita tidak bisa membeli apa-apa. Untung sekarang sudah ada ekspor impor. Kurang kedelai impor, ya, kurang jagung impor, kurang beras impor dari Vietnam sekian ratus ribu ton. Apa lagi? Tapi kalau masa itu, masa Israel tidak ada seperti itu.
Mereka mengharapkan hasil kebun, hasil ladang. Maka ketika terjadi kekeringan, tidak ada bisa tumbuh apa-apa, tidak ada yang mau dimakan, banyak duitnya, tidak tahu mau beli kemana, tidak ada yang mau dibeli. Kalau sekarang Bapak Ibu, ya, kalaupun duit kita pas-pasan, ya tetap ada yang mau dibeli. Karena apa? Kita tidak mengalami lagi kelaparan seperti pada masa-masa raja-raja itu. Tidak ada lagi kita mengalami penderitaan seperti mereka. Bahkan dikatakan sampai anaknya sendiri pun mau dipotong untuk dimakan. Karena tidak ada yang benar. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau ada usaha, kalau ada keinginan, tidak ada yang sulit. Betul kan? Yang mencari otot pun bisa, mencari kardus-kardus pun bisa, semua bisa. Menjadi buruh bangunan pun bisa. Tidak ada istilah lagi sekarang ini kelaparan seperti masa zaman dahulu. Kalau ada orang sekarang kelaparan, mungkin karena tidak mau bekerja atau tidak mau berusaha. Tapi kalau orang zaman dahulu bekerja dia, memang karena nggak ada sama sekali yang mau dibeli. Ada pun uangnya di rumah, tak ada yang mau bisa dibeli. Nah ini Allah mengajarkan kita semua supaya kita seperti bangsa Israel yang harus selalu bergantung kepada Tuhan, karena hanya Dialah sebagai pemelihara, sumber segala berkat pemeliharaan di dalam hidup kita. Sehingga kita katakan tadi, kita tidak boleh lagi meragukan Tuhan, kita tidak boleh meragukan pertolongan Tuhan, kita tidak boleh meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang dikatakan, aku sama sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yang kedua, kita perhatikan di sana, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita hidup di dalam panggilan Allah. Untuk apa? Untuk hidup di dalam kasih, dalam persekutuan, hidup dalam kerendahan hati, sabar, mengasihi, memelihara persatuan di dalam roh. Maka ada dalam budaya orang Batak, saya tidak pernah melihat dan saya memang kurang paham. Balintak mamagade tumadal besitaduan hari guna dogade anak asnamu mas di bawah. Ini merupakan budaya dari orang Batak yang mengajarkan apa? Mengajarkan kerjasama, solid, kesatuan. Kalau sudah kerjasama, bersatu, apapun bisa dilakukan. Tetapi kalau kita tidak bersatu, kita tidak rukun, ya, kita tidak harmonis dalam keluarga, maka muncullah konflik-konflik, timbullah perselisihan, sehingga menyebabkan masalah-masalah dalam keluarga. Dan ini harus kita hindari, Bapak Ibu. Maka dalam budaya kita ini tadi, melalui sebuah upacara diberikan kepada kita, bahwa budaya itu mengajarkan kita supaya bersatu, saling mengasihi, saling menopang. Tidak boleh kita saling mempersalahkan, tetapi saling menasihati untuk kebaikan kita bersama. Membangun persatuan kedamaian dalam gereja dan juga di tengah masyarakat. Ini juga merupakan pelajaran yang perlu bagi. Yang ketiga, Yesus sebagai wakil hidup, kita perhatikan di sana, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Ya, kita harus bawahi Bapak Ibu, kepada mereka yang percaya kepada-Nya. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu percaya kepada Tuhan?
Berarti kita lihat dari ketaatannya. Taat enggak? T-A-A-T, taat. Taat artinya apa? Mau dengan rendah hati mengakui, melakukan segala firman Tuhan, segala apa yang ditetapkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala anugerah dalam hidup kita. Bukan saja memberikan kita makanan jasmani, berkat jasmani, tetapi juga memberikan kita berkat-berkat rohani yang menjamin hidup kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai warga jemaat GPMI, marilah kita hidup dengan senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Ya, apapun yang saat ini kita hadapi, tetap kita mengandalkan Tuhan. Kita katakan Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah Tuhan yang teramat baik dalam hidup. Ia adalah roti hidup. Ia adalah roti surga yang telah memberikan tubuhnya bagi hidupku, tubuhnya bagi dunia, sehingga aku pun boleh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan Bapak Ibu yang boleh kita pelajari sebagai renungan dalam hidup kita. Biarlah kita semakin percaya, biarlah kita semakin taat dan setia kepada firman Tuhan, dan kita selalu menikmati roti hidup, roti surga itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik, puji dan nama Tuhan. Kami telah mendengarkan berita firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan menjadi rema, yaitu firman yang menjadi nyata, terwujud di dalam sikap, perilaku, dan karakter kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, Engkaulah roti dari surga, roti sejati yang benar-benar memberi hidup kepada kami, yaitu hidup selama-lamanya. Karena itu biarlah kami selalu bergantung kepada Tuhan, biarlah kami selalu mengandalkan Engkau, biarlah kami selalu percaya kepada Tuhan, dan kami pun senantiasa memelihara firman-Mu, memelihara cinta kasih, perdamaian, kesatuan di tengah-tengah keluarga, gereja, dimanapun kami berada. Tuhan, berkatilah juga Bapa buat tiap-tiap kami yang mendengar firman-Mu, tiap-tiap keluarga, tiap rumah tangga. Tuhan, berkatilah jadi keluarga rumah tangga yang taat dan selalu setia kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Curahkan kami kasih, curahkanlah kepada kami anugerah di dalam nama Kristus Yesus, Putra yang kudus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.